Hey buddies, Paul Palella here, and so glad to have you back with us for a very special episode of Buddy Talk. For the next 60 minutes, we are going to be introducing you to someone very special. Now, you may know General Dudung Abdul Rahman to be a modern and tough Indonesian Army general. However, besides being close with Islamic boarding school students, the general is also known to be a compassionate leader. And today, the Buddy Talk team, along with myself, are here at his office at Army headquarters to talk more about his role in the Indonesian Army and how the Indonesian Army is ready to maintain the nation's sovereignty and unity. Later on in the program, we're also going to catch up with the general at his place of residence to find out more about his personal life, what are some of his favorite foods, and who are his favorite icons. So stick around on Buddy Talk for the next 60 minutes to get to know a little better General Dudung Abdul Rahman, only on Buddy Talk. Alright buddy, saat ini saya sudah di ruang kerjanya dengan Bapak Dudung Abdul Rahman. Pak, terima kasih banyak sudah luangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Oke. Pak, saya waktu cari-cari tahu tentang Bapak, dari riset sedikit, ternyata Bapak sangat suka olahraga. Oke, semua olahraga bisa. Semua olahraga Semua bisa. olahraga Ada olahraga favorit nggak? Yang favorit banget itu tenis meja. Tenis meja? Tenis meja. Oh Itu gitu, favorit. main dari kecil. dulu? Dari kecil. Dari kecil? Dari kecil. Oke, kalau sepak bola? Sepak bola juga dari kecil. Dari kecil juga? Kalau dulu kan sepak bola itu sering di BON kita. Oke. Main di kecamatan ini juaranya dapat domba, dapat kambing. Saya dibayar pemain gitu. Oke, nah itu dua olahraga sangat berbeda. Kalau satu lebih individu, yang satu lagi lebih teamwork. Teamwork, ya. Nah, kalau Bapak sendiri ada preference nggak lebih suka yang mana? Ya lebih suka yang tenis meja. Tenis meja ya? Tenis meja. Oke, dan Bapak kemarin ini baru ini ya membuat turnamen tenis meja juga? Tenis kalau nggak meja salah. di Kopassus. Wah, seru tuh pasti. Nah, kalau mau nanya olahraga ya sebagai penonton aja nih, yang suka ditonton aja, bukan yang dimainkan. Ada nggak olahraga favorit yang suka ditonton? Ya sepak bola. Sepak bola? Sepak bola. Oke, ada tim favorit? Tim favoritnya Barcelona. Wah, sama dong sama saya juga La Liga ya. Mungkin tahun ini kita bisa Messi. sama-sama merayakan karena Tapi mereka kemarin kayaknya kalah juara. Baru kalah Liga tapi masih. Champion karena Messi nggak di situ lagi. Benar, tapi Iya. masih di Liga paling nggak mungkin bisa juara musim Masih ini. bisa juga. Semoga ya. Kalau mungkin dari value atau mungkin nilai-nilai dari olahraga yang Bapak bawa ke dalam kepemimpinan itu apa aja, Pak? Ya dari olahraga ya di sepak bola itulah kita bisa berimajinasi di situ bahwa tidak serta-merta bahwa pekerjaan itu dikerjakan sendiri. Harus dibagi-bagi. Setuju. Betul. Kemudian dari sepak bola juga disitulah kita harus paham bagaimana bahwa teamwork itu sangat menentukan untuk mencapai tugas. Setuju. Gak bisa kita bawa dari bawah sampai ke depan sampai ke atas gue sendiri-sendiri itu nggak bisa. Jaga gawang sendiri Pasti juga. nggak. Karena rintangannya juga banyak kan. Benar. Begitu kan. Harus dioper sana, oper sini kan begitu Ya. kan. Bapak sendiri main posisi apa kalau main bola? Striker. Striker. Oh, kita kebalikan. Saya kiper. Oke. Saya jagonya pakai tangan bukan kaki. Pak, kita juga tahu bahwa di Indonesia banyak turnamen atau gelaran olahraga internasional. Apalagi tahun ini ada FIBA, basket, beach games. Tapi tahun 2024, tahun depan bakal ada banyak acara juga, terutama karena ada pemilu. Dan tahun depan itu adalah pemilu. Dan apa persiapan TNI AD untuk menghadapi tahun politik tahun depan ini, dan bagaimana untuk mengantisipasi supaya anggota TNI AD tidak dipolitisasi dan tetap bisa netral? Ya, memang ini sudah ada penekanan dari Panglima TNI bahwa TNI harus netral, ya tidak boleh berpolitik praktis. Dan saya sudah sampaikan kepada jajaran beberapa bulan yang lalu saya melaksanakan apel komandan satuan. Jadi dari Danrei sampai ke tingkat Pangdam, saya tekankan betul jangan sampai ada anggota yang berpihak kemanapun partainya dan memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana dinas untuk kepentingan partai tertentu. Sehingga betul-betul kita netral karena memang kita harus melindungi semua partai. Benar.
Oke, dan salah satu juga peran TNI AD adalah menjaga stabilitas Ya. dan juga keamanan nasional. Betul, karena memang itulah makanya kenapa TNI AD atau TNI pada umumnya tidak memilih karena untuk menjaga stabilitas itu. Oke. Begitu. Nah, saya kemarin ini baru baca dari Bawaslu menyatakan bahwa Papua adalah salah satu daerah yang berisi di top 5 lah, salah satu dari 5 Ya. paling tinggi dengan potensi kerawanan, apalagi dengan pemilu ya tahun depan. Nah, bagaimana TNI AD mempersiapkan pasukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan, terutama di Papua? Ya memang pada dasarnya diberlakukannya tertib sipil oleh pemerintah di Papua ini kan dikedepankan masalah keamanan. Sehingga kepolisian yang harus dikedepankan karena memang tindakan-tindakan disiplin yang harus dilakukan. Kita membackup begitu juga nanti pada saat nanti pemilu kita juga sudah menyiapkan untuk antisipasi backup polisi. Karena kita tidak terlepas, nggak mungkin kita akan bergerak sendiri, kita mengawal kotak suara atau mengamankan TPS dan sebagainya tanpa dengan polisi, pasti dengan polisi. Benar. Tapi kita sudah siap. Sinergi harus Sudah ada sinergi, selalu ya. ya. Baik. Okay, we still have much more to come here on Buddy Talk. We're just getting started to get to know a little better General Dudung Abdul Rahman. We've got more. Stay with us here on Buddy Talk. We'll be back right after this. Hey buddies, welcome back. Still with me here on Buddy Talk dan masih ngobrol-ngobrol bersama Jenderal Dudung Abdul Rahman. Bapak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau nunjukin sebuah foto dulu. Ya. Bapak tahu nggak ini siapa? Wow, ini penyanyi dari Korea nih. Benar, BTS. Ya, BTS adalah boyband terbesar di dunia saat ini. Dan kebetulan saat ini lagi hiatus, lagi berhenti Ya. juga, lagi vakum karena 2 anggota dari mereka Wajib militer. wajib militer. Betul. Dan mereka semuanya nanti harus ikut, tapi Iya. Ternyata harus ikutan dari umur Ya, mereka yang 2 tahun, senior ya, duluan. wajib militer. Benar. Nah, ngomong-ngomong tentang Korea, kita mundur ke Februari lalu kemarin Ya. ini. Bapak melakukan kunjungan kehormatan kepada Chief of Republic of Korean Army, General Park Jong-hwan. Ya. Nah, pasti banyak yang diobrolkan juga. Kerjasama apa aja yang akan dilakukan oleh 2 negara kita, Pak? Ya memang kerjasama dengan Korea itu yang sudah terjalin selama ini, Korea Selatan ya. Jadi baik pendidikan, kemudian latihan. Pendidikan itu pertukaran, jadi ada yang Suslapa, sekolah tingkatan lanjutan, ada yang Sisko. Kemudian latihan-latihan juga kita ada latihan-latihan gabungan dengan Korea, seperti Garuda Shield dan segala macam. Ini masih kita terjalin antara Indonesia dengan mereka. Dan ini seberapa sering akan bertemu, kayak setahun sekali biasanya? Setahun kalau untuk pendidikan memang ada waktunya memang. Ada Sisko itu dalam 1 tahun 1 kali. Kemudian latihan itu bisa 2 kali dalam 1 tahun. Oke. Nah, Bapak ini sangat sibuk karena dari Februari kita maju sedikit ke Maret dan di awal Maret digelar Army to Army Talk atau ATAT ya 2023 Dengan itu Kamboja. antara Royal Cambodia Army dan TNI AD juga. Nah, apa aja kesepakatan yang terjalin dalam pertemuan tersebut yang bisa dibilang bermanfaat untuk meningkatkan kestabilan geopolitik? Ya, kalau di Kamboja justru bahkan lebih tinggi tingkat latihannya. Artinya begini, bahwa tidak serta-merta dari pendidikan, latihan itu setingkat sesquad, tetapi justru banyak latihan-latihan khususnya pasukan khususnya dari Kamboja, itu dilatihnya di Kopassus kita. Oh gitu? Betul, bahkan pejabat-pejabat yang sekarang menjabat di Kamboja itu rata-rata lulusan dari Kopassus. Jadi betul-betul mereka dengan Kopassus itu baik latihan dasarnya sampai pre-fall-nya juga latihannya di Indonesia. Baretnya pun merah juga sama. Oh gitu. Jadi dengan Kamboja justru lebih intens sekali, Mas. Oke. Nah, saya mau baca sebuah kalimat buat Bapak.
Pemimpin harus punya prinsip, jangan rata air saja. Nah itu diambil, itu adalah pernyataan dari Bapak yang ditulis dalam The Art of Military Leadership, rekam jejak Brigjen TNI Dudung Abdurrahman dari 2016. Apa maksudnya dari kalimat tersebut, Nah, Pak? jadi maksud saya itu seorang pemimpin itu dia harus punya imajinasi. Oke. Dia harus punya inovasi. Dia harus punya visi dan misi, dia harus punya cita-cita dan harapan. Karena kalau tidak punya 5 ini, dia rata-rata air aja. Jadi biasa-biasa aja. Oke, rata Jadi seperti nggak air. pernah ada gebrakannya, tidak pernah ada perubahannya seperti itu. Sehingga saya katakan bahwa keberhasilan dan kemenangan itu berasal dari keberanian merubah sesuatu yang baru. Baik, oke. Itu saya sampaikan kepada Pak. Itu yang tidak pernah punya inovatif, tidak punya imajinatif, ya biasa-biasa aja jadi perwira. Saya udah 2 kali dengar nih Bapak sebut berkreasi ya, berkreativitas Ya, adalah satu hal yang paling penting. Justru saya tidak memikir bahwa itu salah satu prioritas utama menjadi kayak seorang leader gitu Ya. di Army. Ya artinya kreativitas tuh jadi tidak monoton bahwa sesuai dengan buku petunjuk, buku teknis, tapi dia kembangkan sendiri, berinovasi lah. Mikir di Betul luar kan? Dia juga mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada satuannya termasuk dalam dirinya sendiri. Tetapi juga dia bisa mengembangkan satuan itu bagaimana yang akhirnya dia bisa meningkatkan kualitas satuan itu. Ya, itu kan perlu inovatif. Setuju. Nah, saya ada foto yang saya ingin nunjukin ke Bapak dulu. Mulai dengan yang ini, saya ingin minta pendapat Bapak. Ibu Megawati. Siapa dia? Ibu Megawati, Presiden Republik Indonesia ke-5. Oke, nah ini kita ngomong-ngomong out of the box, kata orang-orang bahwa Bapak berani ngambil keputusan gitu yang bisa dibilang out of the box atau ada yang juga bisa bilang controversial karena Bapak adalah jenderal kesayangan Bapak Jokowi dan Ibu Megawati. Gimana kalau Bapak dengar komen-komen seperti itu, tanggapannya seperti apa? Feedbacknya seperti apa? Saya rasa kalau Pak Jokowi tidak ada yang dispesialkan, beliau tuh sayang semuanya. Benar, setuju, benar juga. Iya, kalau saya memang Mas sudah terbiasa kalau menghadapi hal yang keliru saya suka nguntap, suka bereaksi. Jadi saya bukan tipe-tipe yang lihat yang keliru, saya diem aja lah, yang penting saya aman aja, saya bukan yang begitu. Jadi kalau lihat di mata kita itu keliru, saya lah harus bertindak. Harus beropini, Lah begitu. harus speak up ya. Begitu. Oke, kalau yang ini bagaimana? Apa yang ini Nah, kesayangan kalau juga? Itu kesayangan saya. Itu istri saya. Oke. Biasanya kalau saya bertemu dengan leader, saya ingin tahu nih, apa di rumah tangga pun harus berperan yang sama? Atau justru membiarkan yang lain juga berperan kadang-kadang menjadi leader? Oh iya, jadi sama aja Mas menurut saya. Oke. Saya pun di sini sebagai pemimpin itu ada 3 hal yang kalau pemimpin itu ingin berhasil. Yang pertama dia harus mengerti, menguasai tugas pokok, tujuan sasaran yang harus dicapai. Oke. Yang kedua, dia harus mengerti dan menguasai segala macam keterbatasan dalam satuan termasuk dalam dirinya sendiri. Benar. Yang ketiga harus mengerti unsur-unsur manusia. Dia sebagai bapak, dia sebagai guru, dia sebagai rekan, dia sebagai komandan dan mainkan. Dan saya sering di rumah pun termasuk di kantor saya sampaikan bahwa di dalam mengambil suatu keputusan libatkan eselon terdepan. Di dalam mengambil suatu keputusan libatkan eselon terdepan. Saya tidak pernah keputusan saya sendiri. Jadi kita harus berani bicara, kita harus berani angkat bicara, tapi kita harus lebih berani mendengarkan pendapat orang lain. Saya tidak pernah mengambil keputusan kata saya, tapi saya tanya. Begitu juga di rumah saya tanya anak saya tanya istri saya, gimana kalau seperti ini Bapak? Seperti itu. Saya lanjut nih ya, karena kita lagi ngomong tentang sifat Bapak juga. Bapak juga dikenal sebagai pemimpin yang penuh welas asih, perhatian pada anak buahnya, dan selalu mengedepankan kepentingan dari umum dibandingkan kepentingan diri sendiri. Nah, apa yang melatar belakangi gaya pemimpinan Bapak seperti ini? Saya kan berangkatnya dari orang nggak punya, Mas. Oke. Jadi waktu saya SMP kelas 1, bapak saya meninggal. Dan bapak pun hanya sebagai PNS golongan 3A. Ya, seorang PNS, anaknya 8. 8, saya nomor 6. Nah, sepeninggalnya bapak, ya pastilah morat-morit kan ke ekonomi. Akhirnya saya harus berjualan kerupuk, jualan terasi, kan banyak kerupuk terasi dari Cirebon, kan bapak saya dari Cirebon. Saya jadi ngider saya ke rumah-rumah.
Terus saya kan sekolah siang, saya nganter koran, saya jualan kelepon dan segala macam. Dan dari situlah mungkin saya karena memang keprihatinan, sehingga saya kalau lihat prajurit menderita itu saya tidak rela. Dididik lagi saya setelah Letnan 2, saya di Timur lama. Tugas operasi sama-sama tidur dengan anak buah dan bagaimana perihnya kalau kita tidak terlambat dorongan logistik, hak yang tidak diberikan dan segala macam. Nah makanya saya sangat care banget kalau sama anak buah, jangan sampai disentuh. Itu yang saya katakan pada komandan-komandan satuan, kalian jangan jadi vacuum cleaner, jadi kapal keruk, apalagi pakai kanebo, saya bilang. Artinya hak anak buah jangan sampai diambil. Kasihan mereka. Nah itulah dari berangkat dari situlah bukan masalah ibanya, tetapi seorang pemimpin itu harus punya empati, harus punya rasa, bisa merasakan bagaimana di bawah, karena mereka itu pasti susah. Bapak sendiri udah pernah ngerasakan. Nah juga. itu karena saya pernah merasakan susah. Dan tapi gimana cara nemu balance-nya sebagai leader, seorang pemimpin tetap tegas tapi welas asih juga? Ya memang kita kan sudah ada aturan-aturan, memang kita harus tegas dalam mengambil keputusan, tetapi juga mengambil keputusan pun tidak serta-merta. Karena kalau salah-salah kita mengambil keputusan berakibat kepada mereka. Makanya sering saya katakan bahwa apabila kita mau sekepkan anak buah, mau mindahkan anak buah, itu bismillah dulu. Karena salah-salah dia sengsara dia, nangis dengan anak istrinya kita berdosa. Iya benar. Begitu kan? Saya juga mau ingatkan pada penonton kita, Bapak pernah memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit Babinsa Koramil 02 Sungai Pinang, Kodim 0901 Samarinda Kopral Kepala Azmiadi. Apakah itu juga menjadi salah satu bentuk welas asih Bapak sebagai pemimpin juga? Ya di samping welas asih sebetulnya yang lebih menonjol adalah kita melihat dari pengorbanan. Artinya seorang kopral, dia sudah berani memutuskan untuk kepentingan orang yang lebih banyak, untuk kepentingan rakyat, kan gitu, kepentingan masyarakat. Ya itu yang harus kita hargai, mengorbankan hartanya sampai motornya digadekan, dia untuk menyewa alat berat, udah 16 jam itu kendaraan itu terhenti. Nah itu pengorbanan itu yang harus kita hargai, dengan mengorbankan apa yang dia punya, kan begitu kan? Jarang-jarang orang seperti itu, bener kan? Jarang-jarang yang bisa melakukan seperti itu. Itulah yang kita hargai dia. Saya bilang naikkan pangkatnya dia. Dan yang lain juga. Tadi saya ada yang nangkap sabu-sabu, kemudian yang kedua ada yang perompak yang coba ada yang mau ngerampok, kemudian diatasi. Itu pun saya prioritaskan untuk sekolah. Ya, bagi mereka itu naik pangkat itu luar biasa. Iya, benar. Betul kan? Merasa diapresiasi betul, ya. Betul. Benar, itu sangat penting. Nah, ada satu hal yang saya ingin bahas juga, Pak. Menurut data Indeks Kekuatan Militer di Asia Tenggara, dan Bapak pasti sudah pernah dengar ini juga, bahwa Indonesia menempati peringkat pertama dibanding nilai negara tetangga seperti Singapura, Malaysia juga. Bagaimana Bapak apakah ada strategi untuk mempertahankan peringkat tersebut? Apa strateginya? Ya, artinya saya kalau berbicara nomor satu itu memang satu sisinya memang kita berbicara kuantitas, karena memang jumlah kita banyak. Benar. Kemudian yang kedua kualitasnya memang kita sekian kali lomba nembak dan sebagainya kita selalu nomor satu sih memang kan ya. Dan kita akuilah memang prajurit-prajurit kita ini luar biasa dari segi kemampuan. Inilah yang kami pelihara. Memang saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat tugasnya hanya mendidik dan membina termasuk melatihnya untuk disiapkan nanti penggunaannya oleh Panglima TNI. Nah ini yang kita pelihara dengan program-program latihan sehingga mereka terjaga dan terpelihara sehingga pada saatnya nanti dipakai oleh Panglima TNI dia sudah siap. Dan untuk prajurit-prajurit, apakah indeks seperti ini, apakah itu penting nggak sih buat mereka kayak sebagai kebanggaan karena mereka sebagian dari? Oh, udah pasti penting. Dan mereka pun saya yakin juga mereka dengan reaksinya yang begitu menggebu-gebu yang akhirnya kemudian dia bisa dapat nomor dan diakui oleh dunia luar. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi mereka juga. Dan semoga itu bisa dipertahankan terus ya, Pak. Kita seru banget ngobrol-ngobrol di sini, Pak. Tapi saya penasaran melihat rumah Bapak. Boleh nggak kita ke sana? Boleh, kita main ke sana. Kebetulan udah mau jam makan juga, mungkin kita sudah makan-makan bareng. Buka kita. Alright, we're gonna take a short break here on Buddy Talk. But coming up next, we're gonna check out the residence of General Dudung Abdurrahman. So stay with us. We'll be right back with more after this.
Welcome back, buddies. Still with us here on Buddy Talk, and we are now catching up with the General at his home, his place of residence, and chatting a little bit more. Bapak, terima kasih udah mengundang kita ke dalam rumahnya. Yeah. Dan ada sesuatu yang saya ingin tunjukin Bapak dulu sebelum pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, dan ini adalah tanda ini ya kalau lagi udah lulus dari universitas atau kuliah ya biasanya. Pendidikan itu sesuatu yang bagi Bapak itu satu hal yang penting. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, Yeah. Bapak juga ngomong tentang edukasi itu sangat penting. Buat Bapak sendiri apa sih yang mendorong Bapak tetap semangat bisa meneruskan pendidikan hingga tingkat doktoral meskipun udah sampai mencapai ke pangkat jenderal? Jadi begini, saya kan berangkat dari Akademi Militer. Akademi Militer itu ilmunya tentang militer. Ya sedikit memang dasar-dasar seperti hukum, ekonomi dan sebagainya itu sangat mendasar sekali. Tapi dapatnya kita sedikit. Kemudian saya berpikir bahwa kalau hanya serta-merta ilmu militer saja, sementara nanti jenjang kepangkatan itu kan semakin lama semakin meningkat. Letnan 2, Letnan 1, Kapten, Mayor, bahkan sampai perwira tinggi. Tentunya kan interaksinya kita tidak serta-merta dengan militer juga, pasti dengan orang sipil. Oleh karenanya saya waktu itu berpangkat Letnan Kolonel, saya ingin mengambil S1 waktu itu. Kemudian Kolonel saya mengambil S2. Dan udah bintang 2 baru saya mengambil S3. Karena kalau kita ilmunya militer, udah nggak nyambung nanti. Kita militer, dia lain lagi. Sekarang kan kita berbicara ekonomi, saya nyambung. Berbicara hukum, saya nyambung. Berbicara bisnis juga kita nyambung. Kebetulan saya memang dari S1-nya sampai S3-nya ngambilnya ekonomi, manajemen. Oke, kenapa Bapak milih ekonomi dan manajemen? Ya artinya di situ leadership lah ya. Artinya di situ kita kalau manajemen kita ada yang kita ambil terutama masalah memanage organisasi. Itu yang masih relevan ya? Masih relevan gitu. Dalam sidang disertasi itu ada seorang penguji nih, Profesor Dr. Farida Jasfar. Dia sempat mempertanyakan tentang latar belakang balik keberanian Bapak untuk mengambil keputusan-keputusan kontroversial. Nah, saat itu masih ingat gak jawabnya apa? Ya memang menurut saya sih tidak kontroversial sih. Artinya menurut saya keputusan yang saya ambil waktu itu ya, kita cerita waktu Pangdam Jaya lah ya. Jadi keputusan-keputusan yang saya ambil kalau menurut saya itu lumrah-lumrah saja dan siapapun bisa melakukannya. Karena memang kasat mata menurut saya itu ada kekeliruan. Yang nantinya kalau nggak kita mengambil suatu langkah, itu akan berdampak buruk kepada nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan. Makanya waktu itu saya hadir untuk mengambil suatu keputusan itu. Sering saya katakan kepada seluruh jajaran, ciri pemimpin itu satu, dia harus berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar berarti bagus, kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Sama sekali, benar. Itu yang saya sampaikan bahwa mengambil keputusan itu sebuah resiko. Ya kalau misalnya kita tidak berani ngambil resiko, ya kalau kata Nabi Muhammad itu termasuk kelompok-kelompok orang yang merugi lah, seperti itu. Ya, begitu Pak. Saya pernah baca juga bahwa bedanya pemimpin atau yang mengikutinya adalah ya pemimpin harus mengambil keputusan yang paling sulit biasanya. Ya, itu betul. benar ya. Mesti ingat jawabannya nggak, Profesor itu menjawab sesuatu nggak setelah dengar jawaban Bapak? Ya udah, akhirnya oke, saya setuju katanya. Kalau Bapak sendiri pernah ada merasa takut nggak sih? Apalagi harus ngambil kayak keputusan yang berat mungkin. Ya kalau menurut saya gini Mas, dalam hidup itu Tuhan itu kan sebetulnya sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan itu sudah garisan Tuhan lah. Saya yakin dengan itu ya. Kalau misalnya kemarin mungkin keputusan saya langkah, mungkin saya juga udah diganti. Mungkin kan gitu kan. Saya ada sesuatu lagi nih untuk tunjukin ke Bapak, coba. Iya. Kalau kayak ini bentuk oleh-oleh, jadi mungkin Bapak yang buka aja deh. Oh iya iya. Saya mau lupa deh apa aja nih yang kita bawain.
Oh iya, oke. Nah oke, ini agak nyambung sama pertanyaan saya berikutnya nih Iya, berarti. iya. Oke, ketika Bapak menjadi Gubernur Akmil, Bapak mengubah aturan jam pelajaran di kelas setiap hari agar berhenti setengah jam sebelum azan zuhur berkumandang. Jadi begini, waktu saya gubernur, saya lihat Taruna itu pelajaran itu sampai jam 12 kurang seperempat. 12 kurang seperempat itu di Magelang itu sudah azan. Nah kemudian Taruna itu masih belajar saya lihat. Nah saya kan sering ngecek ke dapur, ke kelas, gubernur. Nah baru saya sampaikan kepada resimen, kepada Danmen, sampaikan kepada Taruna. Taruna saya bilang, kalau kamu belajar seperti ini kan yang kamu kejar duniawi. Sementara Tuhanmu kamu lupakan. Akhirnya kebijakan saya waktu itu sebelum azan berkumandang 11:30 dia harus sudah di masjid. Sehingga dia harus panggilan dari Tuhan itu dia betul-betul dia harus menghadap kepada Sang Penciptanya. Nah yang menonjol lagi Mas, nah di Akademi Militer itu sejak Akademi Militer berdiri tahun 57 sampai tahun 2020. Nah Taruna itu biasanya orang yang beragama Muslim, Islam, beragama Islam, kemudian ada gereja Protestan. Nah kemudian yang gereja yang beragama Katolik dan Hindu itu di kelas. Karena saya katakan bahwa yang melaksanakan ibadah sholat itu bukan hanya Islam saja, tetapi Protestan, Hindu, dan Katolik. Nah rupanya di sana itu sejak tahun 57 sampai tahun 2020 hanya gereja Protestan dan masjid. Sementara Katolik dan Hindunya ada di luar. Itu dari dulu dari Jembat saja, Taruna pun sama. Terus yang lainnya tuh di kelas. Terus saya sampaikan bahwa mereka itu punya hak yang sama. Sehingga di samping masjid ada gereja Protestan, saya bangun gereja Katolik, saya bangun pura. Untuk di orang area yang Hindu. sama, di tempat yang sama. Di area yang sama di situ. Sehingga mereka setiap 11:30 itu sudah ada di tempat ibadahnya masing-masing. Nggak ada urusan untuk telat karena jaraknya udah sama Nah semua ya. disitulah akhirnya mereka itu kan pendidikan karakter calon pemimpin-pemimpin bangsa. Di situ kita tanamkan bagaimana hidup bertoleransi. Karena saya bilang bangsa ini didirikan bukan oleh satu kelompok, tetapi didirikan karena perbedaan. Disitulah namanya kebinekaan kita ajari. Sehingga suatu ketika dia jadi pemimpin pun tidak serta-merta hanya di militer, tetapi di kalangan masyarakat dia pun harus bertoleransi kepada agama manapun, begitu. Dan sejak itu seberapa berubah kulturnya sekarang untuk kayak mereka juga sekarang udah punya hari yang sama yang Bapak sudah lihat? Rupanya setelah saya jadi kasat, dilanjutkan oleh gubernur-gubernur berikutnya. Dan sampai sekarang Taruna pun 11:30 itu sudah di masing-masing tempat ibadah. Keren. Bahkan pagi, subuh, kemudian duhur berjamaah, kemudian maghrib berjamaah, semuanya berjamaah. Berarti bersih berjalan terus ya? Nah, karena saya bilang gini, kamu kejar seperti apapun tetap jalan Tuhan itu yang paling menentukan. Jangan lupa Iya. dengan hal itu. Nah ada satu hal lagi yang saya ingin nanya. Bapak dalam berbagai kesempatan sering dimintain menjadi imam sholat juga. Bahkan Wapres Ma'ruf Amin menyebut Bapak sebagai jenderal santri. Tapi ada juga sebaliknya, masih ada oknum-oknum yang membenturkan Bapak dengan Islam. Jadi bagaimana Bapak tanggapannya? Ya memang saya dulu waktu kecil, kalau liburan itu kan ada santri kilat dulu kan. Jadi pernah saya nyantri kilat itu di Buntet itu. Ya nggak lama, tapi kita bukan saya tinggal di pesantren, tidak. Dan kemudian setiap malam Jumat itu kan di asrama itu kita mengaji dan segala macam. Jadi memang nilai-nilai keagamaan itu sudah ada termasuk di keluarga. Nah, artinya bahwa beberapa tahun kemudian setelah saya lulus dari Taruna, saya jadi Dandim dan segala macam, sering kita diminta untuk ceramah agama, misalnya Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, kemudian khotib Jumat, kemudian bahkan ceramah perkawinan saya sudah suka di kita juga. Kadang-kadang istri saya ketawa aja kalau udah suruh ceramah perkawinan dibayar gitu. Dapat honor juga ya. Bahkan pernah ada suatu cerita, jadi waktu saya Dandim di Lubuk Linggau itu,
saya ceramah tentang Nurjulul Quran di salah satu desa namanya Desa Rupit. Nah, di Kecamatan Rupit, di situ ada Desa Batu Gajah dan Desa Payo. Nah, rupanya seminggu kemudian terjadi keributan, bahkan 3 orang mati dari Desa Payo dan Batu Gajah mati. Jalan itu ditutup, kemudian Kapolres disandra, Ketua DPR disandra, Sekda disandra, akhirnya minta bantuan kepada kita. Saya datang dengan pasukan, sudah siap senjata semua, mereka pun punya senjata, kecepek gitulah. Kendaraan itu udah terhenti sampai 4 jam. Nah, pada saat saya datang, saya tidak nembak, cuma saya mau dialog sama mereka. Saya buka topi, rupanya mereka ada yang mungkin malam itu ada yang ikut ceramah saya. Jadi akhirnya Allahu Akbar Pak Ustadz, katanya. Akhirnya cairlah di situ saya ceramah, saya bilang. Intinya begini, bahwa kita manusia itu diciptakan oleh Allah itu maha sempurna. Nah, kalau udah mau saling membunuh, saling melukai, ini berarti kita lagi jadi setan semua, saya bilang. Mungkin ada ibu-ibu yang akan melahirkan, ada yang sakit, terhenti 4 jam. Akhirnya disingkirkan tuh Mas semuanya tuh. Batu-batu, kawat-kawat berduri itu akhirnya bisa lewat. Damai. Sampai Kapolres itu kaget, loh kok bisa ya Pak? Terus akhirnya damai. Ya seperti itulah, alhamdulillah. Nah, kalau tadi yang dibilang karena ada kelompok-kelompok yang tidak suka, ya wajar Mas, wajar. Menurut saya Pak Jokowi itu udah kurang bagus bagaimana itu. Tetap aja ada yang nggak suka. Mengkritik. Ada yang mengkritik. Tapi tersinggung nggak sih, apalagi kalau agama Bapak kan cukup kuat gitu. Tapi ya kalau ada yang ngomong gitu justru kan sebaliknya. Ya kalau menurut saya pandangannya demikian. Kalau melihat orang-orang yang seperti ini, kalau menurut saya kalau tidak ada yang seperti itu, dunia ini nggak lengkap nanti Mas. Nggak balance. Ya nggak balance. Bener juga. Toh itu hanya kelompok kecil aja menurut saya. Kita akan break dulu sesaat lagi, tapi kan masih ada beberapa pertanyaan yang lebih dalam yang saya ingin nanya Bapak. Okay. Yang mana-mana, all of you guys stay tuned with us here on Buddy Talk. We have more to come after this. Stay tuned. We'll be right back. Hi buddies, back with us here on Buddy Talk and having a great chat which we're going to continue right now with General Dudung Abdurrahman. Bapak, kita tadi saat nyampe ke rumah Bapak, mungkin viewers kita belum lihat, kita sempat makan-makan dulu. Yeah. Dan saya perhatiin, Bapak suka makanannya berbagai macam, ada daging, ada buah. Tapi ada satu hal yang saya perhatiin, Bapak emang ciri khasnya kayaknya. Karena di beberapa dish itu, sajian ada juga yang ini nih. Ini familiar banget buat Bapak. Ini adalah, buat viewers kita yang nggak tahu, pete. Pete. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, jadi saya nggak bisa jelasin juga pakai bahasa Inggris. Ini pete, dan pete ini kami dengar bahwa ini adalah salah satu makanan favorit Bapak. Ya, saya suka pete ini gara-gara istri saya sebetulnya. Karena yang paling suka banget itu adalah istri saya. Jadi mau nggak mau saya menyesuaikan lah. Oke. Dan ini khasiatnya juga banyak katanya. Iya benar. Betul. Dan kalau jengkol, suka nggak jengkol? Ya jengkol nggak begitu. Saya juga suka pete juga kebetulan. Dan kita juga sempat ngobrol-ngobrol, ternyata kita sesama suka pete karena kita ya dua-duanya lahiran Bandung ya. Bapak juga lahiran Bandung, saya juga walaupun cuma numpang lahir. Bapak sebagai orang Sunda, tapi beberapa waktu lalu Bapak diangkat menjadi keluarga kehormatan Kesultanan Bangkalan Madura dengan gelar Jenderal Dr. Haji Mas Panji Dudung Abdurrahman Suryo Diningrat. Sangat panjang, kalau main bola itu nggak muat di belakang jersinya. Gimana ceritanya orang Sunda bisa dapat gelar dari Kesultanan Bangkalan? Jadi begini Mas, ya, mungkin sejak kejadian waktu di Kodam Jaya, pada saat saya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, saya kunjungan ke daerah-daerah. Masing-masing daerah itu memberikan penghargaan, tidak serta-merta di Bangkalan saja. Itu yang terakhir. Ini mungkin yang ke-18. Jadi seluruh daerah dari Sumatera dari Sumatera Selatan sampai ke Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua, termasuk di NTB, NTT, Bali, sudah. Jadi rata-rata cenderung mengatakan bahwa saya itu karena berani, karena tegas, karena petarung. Nah, artinya semua tuh itu saya lihat ada penghargaan itu yang gigih untuk membela persatuan dan kesatuan bangsa.
nasionalismenya tinggi. Itu yang kalau diartikan dari nama-nama yang diberikan gelar kepada saya itu. Jadi yang kemarin di Bangkalan itu sebetulnya itu yang terakhir. Jadi sudah hampir 18 penghargaan, kehormatan dari beberapa daerah-daerah. Dan Kalimantan tuh bahkan dari 10 Kalimantan itu dijadikan satu, memberikan penghargaan kepada saya. Kita lanjutin ke kalau Bapak itu udah bisa dapat penghargaan seperti itu, berarti ada karakteristik yang membuat Bapak mungkin bisa dibilang jadi tokoh yang dibanggakan ataupun diidolakan dari rakyat-rakyat. Tapi dari Bapak sendiri, untuk Bapak sendiri ada nggak ikon atau seseorang yang dikagumi yang selama ini menjadi kayak inspirasi buat Bapak? Kalau di Indonesia terutama ya, saya kagum yang pertama Jenderal Sudirman. Yang kedua Pak Jokowi. Dua itu aja. Apa karakteristik dari karakteristiknya yang menonjol dari beliau berdua itu ketulusan, keikhlasan, dan kebangsaannya luar biasa. Dan ininya bersih banget kalau menurut saya. Kalau menurut saya. Benar. Karena saya lihat sederhana kan begitu kan, tetapi serius di dalam bekerja. Jadi nothing tulus lah kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Benar. Apa Bapak melihat kayak beberapa karakteristik ini ada di Bapak juga? Ada. Makanya sesuai lah kalau dengan saya. Makanya saya bilang, saya sampaikan kepada seluruh jajaran, kamu kalau suatu ketika menjabat jangan pernah berubah. Ya kalau dulu pangkatnya letnan kolonel, sekarang sudah jenderal, ya seperti dia aja, jangan berubah. Kan kata Abraham Lincoln itu Presiden Amerika ke-16 tuh, untuk menguji keaslian seseorang itu gampang, kasih dia jabatan, pasti berubah, pasti aslinya ketahuan. Pas di kantor, di ruang kerja Bapak, kita sempat ngobrol-ngobrol tentang masa lalu Bapak. Nah saya mau kasih juga ada sebuah objek yang mungkin kalau viewer kita di bawah 20 tahun atau 25 tahun nggak tahu ini benda itu apa. Ini adalah sebuah koran. Dulu sebelum ada handphone atau laptop, dulu kita dapat berita melalui kertas-kertas seperti ini yang diantar tiap hari kalau di sini oleh loper koran. Dan saya juga ada sebuah foto nih. Ini sedikit flashback memori ke Bapak. Oh iya. Ini adalah klepon. Kue klepon. Kue klepon. Kenapa saya bawa koran dan kue klepon? Karena dulu, boleh mungkin Bapak cerita latar belakangnya. Kue klepon itu salah satu yang dibuat ibu Bapak, benar nggak? Terus dijual? Iya dijual. Ini di umur berapa Pak? Kelas SMA kelas 1. Kelas 1, oke. Kalau SMP, pas Bapak meninggal tuh saya jualan kerupuk, jualan terasi, jualan es, seperti itu di Taman Lalu Lintas, di sekitar situlah. Nah pas SMA saya jualan koran. Nah setelah jualan koran itu, biasanya kayak saya kalau misalnya koran Kompas itu kan datangnya dari Jakarta. Nah, biasanya saya baca dulu. Biasanya di halaman 4 itu tajuk rencana itu saya baca dulu. Setelah baca baru saya antar. Itu dari jam 4 sampai jam 8. Karena sangat jauh lah ya. Jadi sepedanya pun yang remnya sudah nggak ada, pakai sendal capit bekas itu. Terus pedalnya pun udah nggak ada, udah tinggal besinya doang. Jadi setelah nganter koran, biasanya saya pulang ke rumah, ibu tuh sudah buat pastel, kemudian buat donat, buat klepon. Nah klepon ini saya antar ke Kodam 3 Siliwangi, di pintu 3 itu saya antar. Biasanya pakai pisin, kemudian ditutup daun pisang, pakai plastik, terus ditutup pakai taplak. Ini saya bawa ke Kodam. Nah dari suatu cerita saya ditendang sama tentara itu. Jadi gara-gara kan karena sudah tiap hari, saya bilang permisi Pak, kan begitu. Oh silakan deh, biasanya kan begitu. Rupanya ada yang jaga pos monyet ini, perada baru nih, pangkat baru. Saya bilang, Pak permisi Pak. Sini kamu nggak lapor, ditendangnya gitu. Ini di klepon ini gelundung-gelundung gitu, 55 biji. Nah disitulah saya bangkit pengen jadi tentara, itu maksudnya. Karena kejadian itu? Karena kejadian itu. Ya di samping satu sisi juga bapak saya kan walaupun PNS tapi dulunya pejuang. Makanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Akhirnya saya sambil ngambilin. Saya bilang nanti suatu ketika saya jadi tentara tidak seperti itu kepada rakyat gitu lah.
Di situ bangkitnya di situ. Nah, sampai sekarang saya cari nggak ada orang itu. Kira-kira udah di mana? Saya baru mau nanya. Udah jadi kopral mungkin kan. Oke, karena kan tadi kita berbahas, kadang-kadang orang dikasih jabat justru jadi berubah kan. Nah, siapa tahu itu justru berubah karena dikasih jabatan baru. Ngomong-ngomong mengenai ibu bapak sosok ibu seperti apa? Ya ibu itulah yang mengajarkan saya. Ibu itu kalau punya makanan itu selalu pasti membagi ke tetangga-tetangga sebelah. Kan rumah itu kan seperti barak gitu Pak. Kemudian disekat-sekat. Jadi atapnya ini nggak ada. Jadi los. Jadi kalau kita ribut itu rame itu kedengaran sama tetangga sebelah. Jadi seng doang gitu kan. Nah kanan kirinya itu dindingnya hanya bilik saja. Nah tapi ibu itu walaupun orang nggak punya, kita itu terbatas. Tapi kalau kita punya makanan selalu memberi ke orang lain. Ke tetangga-tetangga sebelah, ini dong, kasih ke ini dong. Nah itu yang mengajarkan saya harus berbuat baik kepada setiap orang, itu aja. Biasanya anak-anak saya itu minta dibeliin nasi bungkus yang banyak, kemudian nanti minta diantar naik mobil, terus ngasih-ngasih ke tukang ojek, tukang beca. Anak-anak saya juga saya ajari seperti itu. Kalau bapaknya, bapak sosok seperti apa? Ya bapak saya kan disiplin banget. Jadi dulunya memang pejuang kan, makanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Jadi kalau belajarnya biasanya jam 7 sampai jam 9 ditungguin sama bapak itu. Jadi kalau belum jam 9 ya nggak selesai. Terus nanti dicek sama bapak kalau apalagi mau ulangan, mau ujian seperti itu. Dan betul-betul disiplin lah, ketat lah. Jadi saya sekarang udah bisa melihat karakter bapak ini sebenarnya dapat sebagian dari bapak, sebagian dari ibu ya. Ya. Ketegasan dan disiplinnya dari bapak, dan selain itu yang bagi sebagai compassionnya, empatinya itu dari ibu. Ya, dari ibu. Masih ingat nggak bapak dapat gaji pertama itu beli apa buat ibu? Waktu itu saya belikan ibu ya, karena kan dulu gaji pertama sih 87.000. Waktu Letnan 2 itu saya kirim kan, karena Letnan 2 kan kita di Akademi Militer. Jadi saya kirim ke ibu itu beli mukena gitu loh. Beli untuk sholat gitu kan. Dulu harganya itu cuma berapa, 6.000 kalau nggak salah. Pas, masih dapat ya? Masih dapat. Nah sekarang kan sudah regenerasi nih. Bapak sekarang sebagai bapak untuk 3 anak. Nah sosok Bapak Dudung Abdurrahman ini ke anaknya seperti apa? Ya, saya memang mengajarkan kepada mereka itu dengan kesederhanaan. Oke. Ya, dan anak-anak saya juga alhamdulillah memang tidak merasa bahwa dia sebagai anaknya kasat. Gak mau dia diperlakukan seperti itu juga dia. Ya, dan bahkan anak-anak saya protes kalau misalnya bapaknya menggunakan misalnya kendaraan yang ini berlebihan gitu, protes dia. Ya termasuk mungkin jangan memamerkan kemewahan itu, anak saya juga. Begitu juga saya nyampaikan ke mereka sama, sehingga ya sehari-harinya saya biasa-biasa aja. Nah itu yang kita terapkan, kemudian saya sampaikan kepada mereka, ke anak-anak. Ya mungkin saya dilihatnya ke semua orang saya menerima. Kesini pun saya sama, di sini pun sekalipun kopral saya masih saya ladeni kalau ada tamu. Jadi saya nggak perketat dengan jabatan saya sehingga tidak mudah orang bisa ketemu saya. Saya ketemu aja, saya ladeni karena menurut saya itu jabatan itu amanah kan, titipan Tuhan, ya sudah kita mau nggak mau capek kan. Tantangan sesuai dengan tentengan kan gitu kan. Ada satu hal tapi lagi yang mungkin viewers kita belum tahu juga, selain membaca koran, ada kebiasaan lain atau hobi lain yang Bapak suka juga. Bapak dikenal suka bernyanyi. Saat di acara perpisahan di Kostrad, Bapak pernah berujar, kebahagiaan tertinggi saya itu adalah ketika melihat prajurit bernyanyi sambil berjoget. Bahkan saya seumur hidup nggak pernah lihat prajurit yang bernyanyi dan berjoget. Saya emang dulu kan SMA main band. Oh gitu. Ya pemain band dulunya, cuma kan dulu kan aliran Rolling Stone. Oke. Rock ya? Rock, kemudian beralih setelah aliran 2, aliran berubah menjadi ke Roma Irama, jadi dangdut gitu kan. Tapi setelah Pati malah campur sari. Saya lebih kepada bahwa musik-musik yang saya geluti itu yang dicintai oleh anak buah.
yang disukai anak buah. Iya. Kan anak buah itu kan kalau lagu-lagu dangdut sama campur sari kan pasti berjoget dia. Oh, suka banget ya biasanya. Dia kan, Iya, kalau anak buah lagu-lagu Rolling Stone mungkin udah enggak kan ya. Kan lagu-lagu lama itu kan. Kejauhan. Tapi kalau lagu-lagu campur sari, kalau ini kan pasti dia berjoget. Ya untuk menyenangkan mereka aja lah. Lagu favorit Rolling Stone ada? Saya juga suka Rolling Stone. Pak. Ya Honky to Woman. Oh, gitu. Tapi tinggal 3 orang kan. Iya benar. Ron Wood, Keith Richards, sama Mick Jagger. Oke, nah itu 4 tokoh termasuk Charlie Watts. Charlie Watts. Adalah 4 tokoh yang sangat berbeda. Kalau Ya. Bapak paling mirip yang mana? Antara Mick Jagger, Keith Richards, atau... Mick Jagger-nya. Mick Jagger ya? Mick Jagger. Frontman. Frontman. Dulu di bandnya juga jadi Vokal. Vokalnya? Vokalnya, iya. Oke, tapi Bapak main gitar juga kan? Iya, main gitu. Oke, nah kebetulan Pak kita ambil sebuah gitar nih, kayaknya ini dari rumah Bapak juga. Karena kami request nih sebuah lagu, masih ingat boleh salah satu lagu dari Rolling Stone, lagu favorit atau lagu favorit Bapak yang manapun. Jadi kalau Rolling Stone itu lagu Honky to Woman. Bisa lagunya, syairnya? Sedikit-sedikit, bisa. Ya, saya nggak lupa liriknya. Coba. Ya. Kan gitu kan? Iya benar, kayak keren. Kata-katanya saya lupa, kalau nggak saya ikut nyanyi. Tapi suara saya sangat jelek. Mungkin itu bukan ide yang bagus. Selainnya memainkan instrumen, pernah ngeband juga, Bapak pernah menciptakan lagu juga ternyata. Ya. Bapak pernah menciptakan lagu yang berjudul, saya suka banget nih, Ayo Ngopi. Itu cocok banget buat saya paling suka ngopi soalnya kalau bukan bulan puasa. Boleh cerita nggak latar belakangnya lagu itu? Sebetulnya lagu itu terinspirasi waktu saya Pangdam Jaya. Oke. Nah, lagu itu kan salah satu liriknya ada yang mengatakan bahwa ada yang sedang ribut, ada yang sedang bertikai, minum kopi pasti langsung damai. Nah, kopi itu kenapa? Kan kopi itu kan produk Indonesia yang sedang booming. Nah, kemudian dengan minum kopi, jadi maksud saya itu udahlah Habib Rizik nggak usah ribut-ribut lah, kita minum kopi, kita damai aja gitu loh. Jadi nggak usah ribut-ribut tentang bangsa ini. Lebih baik mari kita jaga persatuan dan kesatuan dengan minum kopi. Makanya saya bilang dengan minum kopi di situ kebinekaan, dengan minum kopi di situ persatuan dan kesatuan, dengan minum kopi disitulah keindonesiaan. Marilah minum kopi, disitulah kalimatnya kan Itu kata-katanya. Syairnya kan seperti itu. Itu pengalaman pribadi atau gimana Pak? Ngerasa kayak, ya biasa kalau orang ada tegang atau apa, ayo ngajak ngopi aja gitu. Ya biasanya begitu. Kita kan biasanya kalau agak pusing-pusing, saya biasanya kita minum kopi. Boleh dengerin sedikit lagunya seperti apa ya? Ada yang sedang ribut, ada yang sedang bertikai, minum kopi pasti langsung damai. Bapak security begadang sampai pagi, berhasil mencuri, ditangkap pencuri. Kan gitu. Keren. Terima kasih banyak Bapak udah mengundang kami ke kantor Bapak dan juga ke rumahnya juga, seru banget bisa ngobrol-ngobrol. Sayangnya waktu kita udah selesai. Dan thank you all for tuning in and hope you had fun with me here as I certainly did getting to know General Dudung Abdurrahman. And we are out of time, so make sure you tune in every weekend. We're on Saturday and Sunday night at 7 p.m. only on See Today. My name is Paul Palelli on behalf of the entire Buddy Talk crew. We'll see you all next time. Take care. Bye-bye. Bangun tidur pagi-pagi nggak perlu pakai mandi, langsung saja kita bikin kopi. Di kantor ada masalah, atasan marah-marah, tak perlu gelisah, ambil kopi saja. Ada yang sedang ribut, ada yang sedang bertikai, minum kopi pasti langsung damai. Bapak security begadang sampai pagi, karena minum kopi berhasil tangkap pencuri.
presiden.